Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fitria Maulida, NIM 18820500076. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pancasakti, Bekasi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan perkembangan sosial dan moral pada masa dewasa dini, madya, dan lansia. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri MPD. Langsung saja kita ke materinya, yaitu perbandingan perkembangan sosial dan moral pada masa dewasa dini, madya, dan lansia. Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Perbandingan perkembangan sosial dan moral pada dewasa dini, madya, dan lansia. Perkembangan sosial dan moral pada masa dewasa dini. Untuk perkembangan sosialnya, masa ini disebut masa krisis sosial. Hal ini dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan. Pengelompokan sosial serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Perkembangan moral dewasa dini juga tidak lepas dari keterkaitan dengan penguasaan tugas perkembangan yang menitik beratkan pada harapan sosial. Tuntutan untuk melakukan tanggung jawab secara moral atas segala perilaku dan keputusan hidup merupakan suatu hal yang menjadi pegangan individu dalam hidup di masyarakat. 2. Perkembangan sosial dan moral pada masa dewasa madya. Menurut Fowler, pada masa ini individu mampu mengambil dan melakukan tanggung jawab secara penuh terhadap yang diyakininya. Seringkali konsekuensinya yang paling buruk akibat dari keyakinan tersebut harus ditanggungnya. Masa dewasa ini telah memasuki masa post-konvensional, yaitu mampu menguji secara mandiri keyakinan atau kepercayaan yang terlepas dari pengaruh yang lain atau kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan moral pada masa dewasa lansia. Secara segi moral, usia dewasa akhir lebih cenderung tidak peduli lagi dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi kemunduran dalam fisiknya yang berakibat berdampak pada moralnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial para lansia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga hal ini secara perlahan mengakibatkan terjadinya kehilangan dalam berbagai hal, yaitu kehilangan peran di tengah masyarakat, hambatan kontak fisik, dan berkurangnya komitmen. Menurut Erikson, perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integritas. Implikasinya dalam pendidikan. Implikasi masa dewasa pada dunia pendidikan berarti menghubungkan peranan bagi orang dewasa dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, orang dewasa dapat berperan sebagai guru, orang tua, staf-staf di sekolah, dan juga masyarakat. Yang pertama yaitu peran orang tua. Orang tua memegang peranan penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan keseharian anak. Sudah merupakan kewajiban para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga dapat memancing keluar potensi anak. Ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak, baik formal maupun non-formal.
Adapun pendidikan formal tidak sebatas dengan memberikan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak mereka di sekolah. Selain itu, pendidikan non-formal menanamkan tata nilai yang serba luhur atau akhlak mulia, norma-norma, cita-cita, tingkah laku, dan aspirasi dengan bimbingan orang tua di rumah. Yang kedua, dari pihak sekolah atau guru. Agar berjalan dengan baik kerjasama di antara orang tua dan sekolah, maka harus ada dalam suatu rel yang sama, supaya bisa saling seirama dalam memperlakukan anak didik. Peran yang dapat dijalankan oleh seorang pendidik atau guru diantaranya membangkitkan motivasi, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik, memberi sebuah penghargaan atau hadiah, mengadakan persaingan untuk memicu semangat, memberikan pujian, memberikan hukuman, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Yang ketiga, peran masyarakat dan pemerintah. Desentralisasi pendidikan memerlukan partisipasi masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, sehingga sampai pada ketersediaan sebagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Dalam hal ini, tujuan partisipasi sebagai upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan cukup variatif. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat diantaranya yaitu dengan pihak masyarakat bermusyawarah dengan sekolah, pemerintah menyediakan sarana prasarana sekolah, komite sekolah berpartisipasi aktif, pemanfaatan potensi yang ada, dan gotong royong mencapai suatu kesepakatan. Mempersiapkan SDM secara profesional, meningkatkan mutu pendidikan, melindungi hak peserta didik dalam menuntut ilmu, dan lain-lain. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.